Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, salam sejahtera saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan Sosianim yang diberkati oleh Tuhan. Doa dan harapan saya, saudara semua dalam keadaan baik, diberkati dan dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kita, dan biarlah kita mau beri waktu kita untuk kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengenal Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Sepanjang hari ini Engkau sudah menolong kami, memelihara kami, memberkati kami. Dan kami rindu kembali mendengar suara-Mu. Kami percaya suara-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu sanggup mengubah segala sesuatu. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan dan hidup seturut dengan firman Allah. Kami mau membaca firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Haleluya. Judul renungan kita pada malam hari ini, saudara, tempat kediaman-Mu menjadi tempat kesenanganku. Ayat ini merupakan sebuah nyanyian tentang kerinduan untuk selalu berada di dekat Allah, untuk selalu ada di hadapan Tuhan, di kediaman Tuhan, di hadiratnya. Mazmur 42 ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ada satu kepuasan ketika kita menemukan sungai yang berair. Raja Daud berkata hatinya merindukan Tuhan, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Di sana ada kepuasan bagi jiwa kita. Mari kita melihat pada ayat yang kedua, saudara. Firman Tuhan berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ada banyak tempat-tempat di dalam dunia ini, saudara, yang menyenangkan. Dan ada banyak orang memilih tempat-tempat yang menyenangkan itu untuk dikunjungi. Itu tidak salah. Tetapi tempat yang menyenangkan itu belum tentu memberikan kepuasan, kelegaan, dan ketenangan bagi jiwa kita. Mungkin kita senang, tetapi itu hanya sementara. Ketika nanti ada masalah lagi, maka hati akan mulai gundah gulana. Tetapi kepuasan, kelegaan, ketenangan jiwa yang kita temukan, kita dapatkan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Tempat kediaman-Mu berbicara tentang tempat Tuhan tinggal. Tempat Tuhan berdiam. Tuhan
Tuhan tidak sedang berkunjung. Tuhan tidak bertamu. Tuhan tidak sementara. Tempat kediaman Tuhan, tempat di mana Tuhan tinggal. Kalau pada zaman dahulu, Alkitab memberikan kepada kita pengertian, saudara, pengetahuan tentang bagaimana Musa mendirikan sebuah tabernakel yang namanya tabernakel Musa. Tempat di mana Tuhan hadir. Tetapi hal itu sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Lalu jika tempat kediaman Tuhan menjadi tempat kesenangan bagi kita, bagaimana sikap kita? Tentunya ada sebuah kerinduan yang dalam ketika kita ada di tempat kediaman Tuhan. Ada kerinduan yang dalam. Ada kesenangan melebihi kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dunia. Dan kerinduan kita, tempat kediaman Tuhan menjadi tempat di mana kita selalu ada. Ayat yang ketiga, saudara, kita membaca, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa ada jiwa, ada hati, atau ada daging yang bersorak-sorai yang kita bawa ketika kita ada di hadapan Tuhan. Yang kita bawa ketika kita ada di tempat kediaman Tuhan. Jiwaku, hatiku, dagingku atau tubuhku menunjukkan adanya satu dorongan yang sangat kuat. Dorongan yang penting. Ada emosi, ada akal, ada perbuatan. Dan semua ini yang meliputi kehidupan kita ini benar-benar sungguh kita fokuskan hanya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa besar kita menghargai hadirat Tuhan, menghargai kediaman Tuhan, menghargai perjumpaan dengan Tuhan, seberapa besar nilainya kita buat. Apakah jiwa kita merindukan tempat kediaman Tuhan? Atau hanya seperti rutinitas atau kebiasaan-kebiasaan belaka. Baik dalam hal beribadah, dalam hal bersekutu, dalam hal doa. Apakah hati kita melekat kepada Tuhan? Bahkan mungkin ketika kita mendengarkan firman Allah. Apakah firman itu menjadi kesenangan, kesukaan, menjadi daging dalam diri kita, atau firman yang kita dengar hanya sebagai sampingan? Yang selanjutnya, apakah benar setiap perbuatan kita melayani Tuhan? Apakah benar pelayanan yang kita lakukan itu adalah pelayanan yang menghormati Tuhan? Apakah benar kita sudah berkorban untuk Tuhan? Katakanlah dalam hal berkorban dengan waktu. Ayat 4 memberikan kita sebuah pemahaman, saudara. Karena hari-hari ini banyak orang lebih memilih meninggalkan tempat kediaman Tuhan daripada tinggal di dalam Tuhan. Banyak orang lebih berfokus kepada hal-hal yang akan ditinggalkan di dalam dunia ini daripada hal-hal yang kekal yang sampai selamanya. Ayat yang keempat berkata, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam.
Saudara tahu burung pipit atau burung gereja, burung layang-layang, burung merpati, burung ini bisa bersarang di rumah Tuhan, bertelur, beranak. Mereka tinggal di situ. Pertanyaannya saudara, apakah selama ini kita tinggal di dalam tempat kediaman Tuhan? Ada sebuah pujian berkata begini saudara, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Apakah bait ini menjadi bait yang disenangi oleh Tuhan, tempat yang disenangi oleh Tuhan, tempat di mana Tuhan tinggal berdiam di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama untuk merespon setiap firman Tuhan dengan benar. Ayat yang kelima berkata, kita diingatkan kembali. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, sungguh bahagia orang yang tinggal di rumahmu dan menyanyikan pujian bagimu selalu. Diam artinya tinggal. Diam artinya tidak sementara. Diam artinya bukan bertamu. Kalau senang datang, kalau tidak, tidak. Diam berbicara tentang orang-orang yang merespon, yang fokus kepada Tuhan. Hal ini tidak berbicara tentang orang-orang yang rajin berdoa, rajin membaca firman, tetapi berbicara tentang tinggal di rumah Tuhan. Ini juga yang Tuhan Yesus sudah lakukan, saudara. Dia melakukan semuanya. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk menebus kita. Dia berikan hatinya mengasihi kita. Dia berikan tubuhnya menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, adakah hal lain lagi yang hendak kita cari? Kesenangan-kesenangan di luar Tuhan? Tidak, saudara. Yohanes 15 ayat yang keempat bagian A berkata, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Yesus, maka kita akan mengalami segala berkat-berkat Tuhan. Kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Tetapi orang yang tidak menyukai kediaman Allah, tidak menyukai hadirnya Allah, tidak menyukai tinggal berdiam di dalam Allah, firman Allah berkata, dia akan dibuang. Oleh sebab itu saudara, mari rindukan selalu tempat kediaman Tuhan. Ayat yang ke-11 dari Mazmur pasal yang ke-84 berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Di pelataran Tuhan itu bernilai kekal, di tempat lain bernilai sementara. Segala sesuatu ada dalam pilihan saudara. Kenapa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan? Ayat yang ke-12 memberikan satu jawaban bagi kita. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Di pelataran Tuhan, kita menikmati Allah yang adalah perisai kita. Dia Allah yang menjadi kasih. Kemuliaannya ia berikan tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Orang yang tidak hidup bercela, dia selalu merindukan tempat kediaman Tuhan. Dia selalu merindukan Tuhan di hidupnya. Orang yang merindukan Tuhan akan selalu menanti-nantikan Tuhan. Orang yang merindukan tempat kediaman Tuhan, yang menjadikannya tempat kesenangan, adalah orang yang hidup tidak bercela. Mari saudaraku, jadikan tempat kediaman Tuhan menjadi tempat kediamanmu. Dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, biar kesukaan kita
adalah Tuhan. Sehingga kita dikatakan orang-orang yang berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, tempat kediaman-Mu menjadi tempat kesenangan kami. Karena di sanalah kami akan menemukan Engkau, menemukan kasih-Mu, menemukan kehendak-Mu, menemukan rencana-rencana yang terbaik dalam hidup kami. Oleh sebab itu Roh Kudus menolong kami terus naik bertumbuh, mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Berkat-Mu atas kami semua Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Biar iman kami timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan olehnya kami hidup. Di atasnya kami boleh menikmati setiap janji-janji dan berkat Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.